Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah Biasa aja Bapak ngomong. nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tas'aluna bihi bil arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa anfusikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan segala aktivitas kita ini atas semua izin Allah Subhanahu wa taala. Makhluk atau benda tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, baik nampak yang maupun yang tidak nampak oleh mata manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia yang sementara ini, akhirat yang selama-lamanya hanya pada amal agama yang sempurna. Sebagaimana agama yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum yakin betul ya, dengan mengamalkan sifat-sifat yang mulia yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, sifat-sifat yang pertama adalah yakin dengan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah meyakini dengan syarat khusyuk wal khudu akan mendatangkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sifat yang ketiga adalah sifat ilmu ma'az zikir. Ilmu adalah sebagai jalan, zikir adalah penerangannya. Maka wajibnya kita belajar menuntut ilmu dan perlunya kita banyakin zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat adalah sifat ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim. Yang muda menghormati yang tua berkasih sayang kepada yang muda, sesama saling menghargai dan menghormatin. Inilah sifat ikramul muslimin. Yang kelima, tasihun niat, yaitu selalu memperbaiki niat. Sedang lagi setelah beramal, kita harus perbarui niat-niat kita. Yaitu sifat yang terakhir, yaitu sifat dakwah, itu mengajak, tabligh itu adalah menyampaikan. Jadi Rasulullah SAW menggembleng para sahabat radhiyallahu anhum ini biar mampu mengamalkan agama dengan sempurna. Maka sifat-sifat yang tadinya jahil, sifat-sifat yang jahat akan dirubah dengan cara memperbaiki dirinya sendiri dulu, yaitu dengan islah diri sebutannya, mengorbankan harta dan diri bahkan waktu di jalan Allah. Maka dirinya akan diperbaiki sama Allah. Karena penyakit manusia ini adanya di dalam kolbu atau hati. Nah, hati ini bisa akan suci, bersih jika
mau mengislah diri atau memperbaiki dirinya sendiri. Setelah kita mau, maka Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang mintanya. Maka sesuai dengan ayat tadi yang dalam mukadimah, ketika Allah sudah memberikan hidayah, fala hadiyalah atau petunjuk, seorang pun yang bisa melarangnya. Tetapi jika Allah, maka siapapun orang tidak akan bisa memberikan petunjuk atau hidayah. Hidayah adalah milik Allah. Manusia hanya mengajak dan menyampaikan. Soal hidayah itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam mukadimah itu selalu disebut mudilalah dan hadiyalah. Hadiyalah itu petunjuk, hadi itu jalan. Mudilalah ya mudilalah ya udah sesat. Ya, bahasanya begitu. Mudilalah itu sesat. Barang siapa yang ikut sesat, maka jelas tepatnya di final. Maaf nih, minum dulu air hangat. Jadi umat hari ini pun, umat akhir zaman ini pun akan mampu mengamalkan agama dengan sempurna jika sifat, tabiat, karakter tadi mau merubahnya, yaitu dengan cara seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu pertama Adam, hanya seorang diri. Setelah Allah kasih kesayangan, kesenangan di hati Adam, maka Adam diberikan pasangan Hawa. Hawa ini dibuat dari tulang rusuk Adam alaihissalam ketika itu. Maka pasanganlah antara Adam dengan Hawa. Maka sunnatullah ketika suami istri berjalan, selalu yang perempuan itu adanya di kiri daripada laki-laki. Ini sunatullah. Kenapa? Karena tulang rusuk dari seorang Hawa itu dibikin dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Nah, setelah perkawinan antara Adam alaihissalam dengan Hawa, maka turunlah temurun sampai kita ini ya sebagai cicit-cicitnya Adam alaihissalam. Allah ciptakan banyak Anisa, banyak perempuan, terus banyak Rizal, laki-laki yang banyak juga. Sehingga tetaplah kalian saling mengenal, saling memperkenalkan diri sesama manusia itu, jangan saling bermusuhan di antara kalian. Tuh, jadi saling mengenalkan, silaturahmi. Dan kalian tetap bertakwa kepada Allah. Dan inilah keuntungan yang besar. Ya, jadi ketika kita ini gak pernah minta dilahirkan di Indonesia, di sana juga kita juga nggak minta dilahirkan di Arab atau mungkin di Arab Saudi atau di Amerika atau Inggris, atau bahkan kita nggak dilahirkan di Papua atau mungkin di Medan. Apa kita pernah minta? Ternyata inilah kehendak Allah semua. Maka dengan kata kuatnya, rezeki, jodoh, maut ada di tangan Allah. Tapi perkara iman belum ada jaminan. Inilah pentingnya kita meyakini bahwa Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang memberikan rezeki setiap makhluk ciptaannya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sudah Allah jamin soal itu tadi. Tapi perkara iman, Allah belum menjamin seseorang untuk menjadikan ridhonya Allah. Inilah pentingnya kita mengusahakan iman. Iman kuat akan mendatangkan amalan yang bagus. Pondasi amalan adanya di dakwah. Jadi ketika dakwah beramar ma'ruf nahi mungkar, maka akan mendatangkan kekuatan iman. Setelah iman kuat, akan mengamalkan dengan amal agama dengan mudah. Nah ya, inilah pentingnya
Kita mengorbankan diri, harta, bahkan nyawa di jalan Allah. Kita mau beramar ma'ruf, nahi mungkar. Di dalam ayat Allah juga Allah firmankan bahwa bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan syadid yuslih lakum a'malakum. Maksudnya apa? Bahwa ketika Allah sudah sebut, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku, kepada Allah, dan qulu qawlan syadid, dan katakanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar di sini adalah menyeru, mengajak manusia untuk mengenal Allah. La ilaha illallah. Setelah kalian bertakwa dan berkata selalu benar dalam kesehariannya, ya, maka yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum. Kalian akan diperbaiki amalan-amalan kamu. Kamu akan diampuni dosa-dosa kamu yang baik yang dulu maupun yang sekarang akan maupun yang akan datang. Bahkan kalian akan ditempatkan yang mulia. Inilah janji Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW pun Rasulullah SAW menyampaikan bahwa innallaha la yanzuru sawarikum wa anfusikum. Artinya apa? Allah tidak memandang rupa atau wajah dan hartamu. Allah tak pandang. Karena apa? Wajah jelek yang memang Allah kasih untuk menguji manusia. Sejauh mana dikasih jelek, apakah mereka tetap bersyukur kepada aku? Itu hanya ujian saja. Dikasih cantik, dikasih ganteng pun itu hanya ujian. Ujian daripada Allah kasih itu tadi. Kenapa? Karena Allah ini yang membuat itu semua. Bukan soal gen, bukan soal keturunan. Tapi Allah hanya ingin menguji seorang hambanya, betul-betul enggak sih? Betul-betul enggak sih mencintai dan menyembah aku setelah aku kasih kekurangan minuman, kekurangan makanan, bahkan kekurangan buah-buahan, tapi dia tetap sabar dan sholat. Dia kekurangan mungkin alat panca indera, tetap dia bertaat kepada Allah. Ini hanya ujian saja sebenarnya. Cuman manusia tidak sadar. Maka di dalam surat